22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mengajak orang-orang terkasih datang ke sini. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan menu all you can eat yang berbeda nih dari konsep Korea maupun konsep Jepang. Di restoran ini, all you can eat-nya ini menghadirkan menu daging, tapi disajikan ini dengan menggunakan besi yang panjang. Nah, kami hadirkan lain liputannya untuk Anda, menu Korea all you can eat, tapi ala Brasilia. Nah, sekarang kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah, sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat, itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah, apa saja sih keunikannya? Nah, keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya picanha. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita, Kak. Signaturenya. Nah, ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah picanha atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh. Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue, Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajian itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table, Kak. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya dan yang tak kalah nikmat, yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada picanha. Picanha itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra. Alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi, Kak. Nah, itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs. Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam.
Nah, setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali, ada ribs, ada cheese bread, dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Oktaviani, Devri Noval di JPM TV Jakarta. Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali, dan saya jalani baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan itu. Datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. Mengapa harus memilih kapsul Ajaib Bio 99? Kapsul Ajaib Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaib Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaib Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Kepastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel, tetap menang acara gak cuma cangkuran garai, cerdas berkualitas yo. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakei. Yo. Ya pesiron. Paketanmu gak tau tes. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul Jaena. Nanti di nopo. Nah, CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul Jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya iki.
Nah pemirsa, minuman yang saya minum tadi ini adalah minuman herbal stevia lemon. Dan minuman ini tentunya baik untuk kesehatan, untuk penyakit diabetes maupun untuk kolesterol. Nah kali ini saya akan merekomendasikan Anda minuman herbal, ada jahe rempah yang diproduksi oleh seorang ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur. Dan tentunya minuman ini sangat baik untuk imunitas tubuh, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Wabah corona masih terus menyebar di Indonesia. Masyarakat masih diwajibkan untuk mengikuti protokol COVID-19, salah satunya mengurangi aktivitas di luar rumah. Secara tak langsung, hal itu mengganggu roda ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini mendorong seorang ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur untuk tetap produktif di kala pandemi. Ia membuat produk minuman rumahan jahe instan. Berada di rumah sederhana di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, ia mengolah sendiri racikan berbahan dasar jahe tersebut. Ibu Paruhbaya ini sedikit berikan bocoran bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, jahe yang sudah dibersihkan langsung dihaluskan dengan alat sederhana. Kemudian dengan dicampur sedikit air, jahe dihaluskan dan langsung diperas, hingga menjadi serbuk instan jahe. Tahun 2018. Dulu awalnya gimana? Memulai ya, produksi? Itu apa? Ada saudara yang bisa bikin itu, terus apa? Bapaknya nyoba-nyoba jual dan laku. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan penangkal corona. Serbuk jahe ini dijual dalam bentuk saset dengan berbagai ukuran. Sejak beberapa bulan terakhir, permintaan produknya terus meningkat. Saat ini, produksi jahe Ibu Dua Anak ini sudah merambah luar Jawa hingga sebagian wilayah Jawa Timur. Bahan rempah ini dipercaya berikan efek kesehatan yang baik, termasuk mencegah virus corona. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya ada salah satu minuman tradisional khas Tidore, Maluku Utara bernama Sarabati. Uniknya, proses pembuatan dari minuman Sarabati ini harus menjalankan ritual fufu, pemirsa. Nah, kami ajak Anda untuk melihat proses pembuatan dari minuman Sarabati ini. Minuman tradisional yang hingga kini masih dijaga keasliannya salah satunya minuman Sarabati. Minuman ini juga masih diproses secara tradisional dengan bahan-bahan rempah. Proses pembuatannya pun cukup dibilang mudah, di mana air dipanaskan dahulu sampai mendidih, lalu dicampur dengan jahe merah yang sudah ditumbuk halus, serta daun pandan, kayu manis, gula merah, serta gula putih, dan dibiarkan selama 15 menit. Setelahnya dilanjutkan dengan proses penyaringan. Yang berbeda dengan minuman pada umumnya, minuman Sarabati ini memakai prosesi ritual fufu atau diasapi, yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh serta mengurangi kolesterol. Dicampur, direbus, lalu diasapi dengan asap kemenyan. Ritualnya itu. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu sekitar 1 jam. Ya. Iya, untuk dimasak lalu didinginkan, lalu dibakar bara api untuk dibuat asap kemenyannya itu. Biasanya minuman Sarabati ini disajikan pada acara-acara hajatan tertentu. Minuman yang memiliki cita rasa rempah-rempah ini juga telah dipasarkan yang dapat dibanderol seharga 15.000 per botolnya. Dari Maluku Utara, Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Ay, pulsa lonte itu Terus. Mangkane,
Melok kuis. Kuis apa? Kuis tul jaenak. Kuis tul jaenak. Kapan? Loh, kurang ngeroh. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kutak. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Bagi masyarakat Jawa Timur, mungkin kuliner ini sudah tidak asing lagi. Tapi bagi sebagian orang mungkin belum mengenalnya. Nah, kami akan menghadirkan pemirsa kuliner yang menjadi ciri khas yang identik dengan kota Surabaya, yaitu lontong balap. Lontong balap ini berisi lontong, lalu juga ada tauge, dan yang menjadi ciri khas yaitu sambal petisnya. Kota Surabaya dikenal para wisatawan sebagai kota kuliner. Salah satunya kuliner khas Surabaya adalah lontong balap. Sentra lontong balap berada di kawasan Jalan Keranggan, Surabaya. Warga sekitar menamai lokasi ini dengan sentra lontong balap Garuda karena letaknya tepat di depan bekas gedung bioskop Garuda yang terkenal sekitar tahun 1980-an. Asal-muasal nama lontong balap pun cukup unik, yakni dimulai sekitar tahun 1956. Para pedagang kuliner berbahan dasar lontong ini berlomba-lomba dalam menjajakan dagangannya dengan menggunakan pikulan sambil berlari di kawasan Terminal Wonokromo, Surabaya. Sejak saat itulah warga menyebutnya dengan istilah lontong balap. Tahun 1980, para pedagang lontong balap ini mangkal di kawasan Jalan Keranggan. Kuliner yang memadukan lontong, tauge, lento, kacang tolo, dan sambal petis ini menjadi makanan khas masyarakat Surabaya. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Satu porsi lontong balap seharga Rp19.000. Selain harganya terjangkau, kuliner ini dinilai cocok untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur. Enak, semuanya terasa. Ya. Soal harga gimana, Mas? Harga sih jangkau ya, murah. Murah ya. Mas tahu apanya, bahan-bahannya apa saja, Mas tahu? Bahannya lontong, cambah, petis, sambal,
orangnya. Hoirul Huda merupakan generasi ketiga penjual lontong balap. Keluarganya pun sudah berjualan sejak tahun 1956.